malam, selamat pagi. Kita lanjutkan lagi petualangan kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai realisasi pendapatan. Kemudian sekarang kita akan melakukan yang namanya pindah buku. Nah, untuk pindah buku, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Pindah buku, ini kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini adalah relasi pendapatan yang kemarin sudah kita lakukan. Ini di rekening bank tertera, ya, muncul uangnya. Sekarang kita akan memindahkan dari rekening bank ini menjadi penarikan tunai. Berapa sih yang harus kita tarik gitu kan? Biasanya madrasah yang bertanya pada saya, berapa sih Pak yang harus ditarik? Kalau lihat dalam juknis, kita tahu bahwa total saldo harian tidak boleh lebih daripada 10 juta. Artinya adalah kita bisa melakukan penarikan X ditambah 10 juta gitu kan. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah kita lihat di dalam dashboard. Caranya adalah di dalam dashboard kita lihat di AKB-nya, anggaran kas belanja. Saat kita melakukan perencanaan, sebenarnya kebutuhan yang kita butuhkan setiap bulannya itu sudah diagregatkan di dalam AKB, walaupun kita AKB kita ini belum terlalu mencerminkan atau bukan, kita tidak bisa tahu dalam Januari itu apa saja, Februari apa saja. Untuk mengetahuinya kita memang harus mempreteli satu persatu di dalam RKA, rencana kerja dan anggaran yang sudah kita buat. Tapi kebutuhan secara agregat dalam satu bulan itu kita bisa tahu di dalam anggaran kas belanja. Nah, dalam anggaran kas belanja ini katakanlah kita tadi baru mendapatkan uang di bulan April, otomatis artinya kita harus mengambil uang untuk kebutuhan bulan sebelumnya, yaitu Januari, Februari, Maret, dengan April. Maka yang kita ambil sebaiknya adalah tidak semuanya, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mendapatkan relasi pendapatannya itu tidak lebih daripada 10 juta atau 20 juta, itu maka ya bisa jadi Bapak Ibu langsung ambil semuanya. Tetapi yang mendapatkan lebih daripada ini 4x ditambah 10, ya, maka sebaiknya tidak diambil semuanya, ya, tidak diambil semuanya, tapi berdasarkan anggaran kas belanja yang ada. Tahapannya kita hitung dulu, Januari 5, Februari 5, Maret 5, April 5,15. Artinya secara keseluruhan kita membutuhkan 20.150 ya untuk 4 bulan di mana kita akan melakukan pengeluaran kegiatan. Maka kita pergi ke pindah buku. Kemudian ini sekali lagi di akunnya bendahara kita lakukan penambahan sumber dana gunakan APBN BOS tahap 1, tipe kas, kemudian rekening bank, nomor rekening gunakan banknya ke tipe kas mana. Ini dari tipe kas ke tipe kas. Kita ingin membayar semua pengeluaran kita dengan menggunakan tunai. Kemarin di video 1 saya sudah sampaikan bahwasanya bisa jadi tidak perlu ada pindah buku, yaitu ketika misalkan Bapak Ibu membayarnya langsung dari rekening Bapak Ibu, dari rekening madrasah ke rekening penerima, ke rekening vendor, ke rekening toko. Nah, itu tidak perlu melakukan yang namanya pindah buku. Pindah buku menjadi tunai itu diperlukan apabila Bapak Ibu melakukan pembayarannya berdasarkan tunai. Ini kemudian jumlahnya tadi sudah kita buat 20.150.000. Kemudian tanggal nota adalah kapan bendahara melakukan pelaporan kepada kamatnya. Misalkan tadi dia ngitung-ngitung, oh kebutuhan aku nanti untuk bulan April itu di tanggal akhir April itu aku butuhnya 20.150 gitu. Jadi dia melakukan pelaporannya pada kamat tanggal 23 April, ya. Kemudian ini langsung muncul di sini saldo kasnya. Nah, saldo kas ini bisa saldo kas ini adalah uang yang tersisa yang ada di dalam tipe kas kita. Jadi kalau tipe kas ini adalah rekening bank, maka rekening bank, uang kita di rekening bank itu 50 juta sekian gitu ya. Jadi ini menunjukkan sisa uang yang berada di dalam tipe kas asal. Dan kita klik simpan, maka dia statusnya akan menjadi menunggu. Kita ke akunnya kepala madrasah. Di akun kepala madrasah
Kemudian kita akan melakukan persetujuan. Nanti sebaiknya dibaca dulu ya oleh kepala madrasah. Kemudian setelah itu kita kembali ke akun bendahara. Kemudian di akun bendahara ini kita masuk lagi ke pindah buku. Kemudian tanggal realisasi. Maksudnya tanggal realisasi adalah kapan kita seutuhnya melakukan penarikan tersebut gitu ya. Nah, tanggal 30 April kita lakukan penarikan semuanya, kita tarik sebesar uang 20 juta tadi. Referensinya kita samakan ya, tadi kayak saya tadi 2021 bulan April, kemudian ini namanya dana 1 gitu ya. Kita simpan ke status selesai. Kita coba cek dulu di relasi pendapatan. Nah, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan ya di video yang lain mengenai cara membaca header dari relasi pendapatan ini. Silahkan merujuk pada video tersebut untuk memahami lebih jauh. Nah, kita lihat di sini kas tunai kita dan kas rekening ini ada total pengeluarannya. Kenapa? Karena tadi kita sudah tarik uangnya sehingga sisa uang di dalam rekening berkurang, tinggal 29 sekian, sedangkan di tunai kita sekarang memiliki uang 20,15. Itu sederhana cara bacanya seperti itu. Dan jangan lupa untuk ngecek di buku kas umumnya. Di buku kas umum juga ada yang sering bertanya pada saya mengenai BKU-nya terlihat agak aneh gitu menurut mereka. Itu kenapa kok saldonya di sini 70 sekian gitu. Padahal kan yang diterima hanya sekitar 50 gitu. Nah, ini hanyalah perpindahan saldonya dulu ya. Ini dipindah dulu penerimaan sebagai penerimaan. Jadi penerimaan tambah penerimaan jadi seolah besar. Tapi ingat, di dalam waktu itu juga dia langsung dikeluarkan. Jadi makanya saldonya tetap tidak bergeming jadi 50 gitu. Ini walaupun BKU-nya seperti ini tapi tidak akan mengubah anggaran kas belanjanya. Dalam anggaran kas belanja nanti hal tersebut tidak akan tertuang, masih kosong semuanya ya. Maksud saya dalam realisasinya masih kosong, artinya dia tidak berpengaruh pada realisasi di dalam AKB, dia hanya berpengaruh dalam header dan buku kas umum. Demikian, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami aplikasi